Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Panggirawiti lang kumbungo ceceka panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yoi, kita balik lagi di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Betul, kita di tempat berbeda kali ini. Refresh dikit biar Yoi. enggak tampilannya itu-itu aja. Abu-abu mulu. Abu-abu. Oke. Kita di mana nih Mas Bimo? Hari ini kita ada di Studio Gema, betul ya Bapak ya? Yoi. Studio Gema. Bersama Bapak Calvin. Halo. Dari Mukarakat. Bukan. 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 Mas Calvin ini adalah audio engineer dari Studio Gema. Studio Gema ini adanya di Jalan Bangka. Belitung. Bukan Pak. Nah, Bangka berapa ya? 13? Bangka. Bangsal dong. Bangka 8. Oh iya Bangka 8. Bangka 8 Bangka 8C. di Jakarta Selatan. Bener, gua Studio nggak Gema maksud. nih Ayo 13. salah satu studio yang sering gue pakai buat take VO juga, nge-produce jingle-jingle iklan. Audio poster nama lah. Bais, Oke. Respect. ternama ya. Ini audionya Mas, ini aman ya? Mas Calvin aman ya? Aman. Nggak naik turun ya. Oke. Oke. Soalnya Mas Calvin nanti tiba-tiba kalau udah itu gitu. Ya, Kamera aman ya? Ini aneh banget sih Tek. Oke. Hari ini sebelumnya tuh gue udah sempat di sounding sama Mas Calvin dulu karena gue udah lumayan kenal sama Mas Calvin udah agak lama di kantor sebelumnya di sebuah audio post juga di Jakarta Selatan. Sebenarnya di audio post itu juga kalau boleh dibilang ya auranya ya lumayan spooky lah karena besar banget ya Vin ya. Iya. Gak usah gitu-gitu Mas Calvin. Itu tempatnya lumayan. Lumayan oke lah gitu lumayan oke. begitulah. Bisa Ternyata kemarin Mas Calvin cerita, gue mau cerita juga dong nih pengalaman gue di studio yang waktu itu gitu kan. Iya. Oh ya udah. Nah sekarang kita mau bagiin pengalaman Mas Calvin nih ke teman Kliwon. Jadi nama teman-teman sahabat-sahabat kita yang sering nonton tuh teman Kliwon. Kliwon. Oh, oke. Halo. Gitu. Selamat malam buat semuanya teman-teman Kliwon ya. Ya Yoi. teman Kliwon. Oke. Teman Kliwon. Langsung aja kita dengerin cerita Mas Calvin ya. Let's go Mas. Oke. Jadi ceritanya gua kerja di Ampera Raya. Itu tempat dimana gua baru ngerintis namanya jadi sound engineer ya di suatu studio audio post bisa dibilang kayak gitu. Gua itu tinggal di situ udah belajar dari situ udah 3 tahunan lah ya. 3 tahunan itu gua tuh nginep di kantor itu. Kalau boleh tahu itu tahun berapa tuh? Itu gua lulus tuh tahun 2011 2012 lah Oke. kemarin. Nah. Lu kerja di situ, tinggal di situ. Iya, tinggal Oke. di situ. Nginep lah bilangnya gitu. Jadi kita ini dulu ya, coba bayangin tempatnya. Tempatnya Yes. itu tuh gede banget. Terus di dalamnya itu tuh bukan sejenis kantor yang bertingkat atau yang benar-benar terstruktur banget itu kantor itu tuh kayak gimana sih bentuknya ada skat-skat kayak gitu. Iya. Ini enggak, ini bentuknya tuh rumah Rumah. di mana di belakangnya tuh Pekarangan. tamannya tuh gede banget. Nah itu di belakang itu tuh ada tempat yang kadang kalau kita bisa bilang tuh gudang. Oke. Nah gudangnya itu di depannya itu tuh ada kolam renang sama ada gazebo. Gazebo. Mungkin Mas Bimo tuh tahu. Iya, jadi luas banget tuh Vin Luas ya. banget. Dan di situ tuh emang ada beberapa
tempat kayak buat naro burung, buat naro beberapa peliharaan kayak ayam, kelinci, itu ada kandangnya masing-masing gitu loh. Suatu hari di tahun kedua itu gua iseng untuk tidur di luar gitu. Betul. Dan keadaannya tuh waktu itu udah mau hujan. Tapi sebelumnya mungkin bisa diceritain dulu. Ada salah satu hal yang menarik gitu ya. Gue sempat di sounding sama Mas Calvin. Ternyata ada satu peliharaan itu yang iya kan? Lo nggak usah nyebut brandnya mungkin ya, tapi di situ tuh waktu itu gabung dengan salah satu pabrik makanan lah ya kalau beli bilang ya. Betul. Jadi kalau gua lihat ya dan gua mulai telusuri, ternyata sengaja pemiliknya ini memelihara binatang-binatang tersebut tuh ada maksud tertentu. Ada maksudnya. Jadi ada di belakang itu ada beberapa sudut yang ditaruh kandang ayam dengan sendiri-sendiri, dan itu kandang ayamnya bukan kandang ayam yang cuma dikayuin, tapi benar-benar dia berbentuk kayak rumah-rumah orang kaya lah ya. Ayam aja ada pilar coy tempat tinggalnya, gue juga bingung. Nah itu ditaruh tuh di setiap sudut, plus di belakang itu ada kandang burung gede banget gitu loh. Nah cerita pertama ini gua waktu itu hujannya udah lebat banget. Sekitar jam 1:30 pagi, gue sama sepupu gue lagi main gitar gitu kan. Ini lu di mana nih, di gazebo-nya kah? Sorry. Ini posisinya gue lagi di depan ruang TV itu di dalam. Oh di dalam. Di dalam. Dan itu ada ruang TV gitu. Sebelahnya ruang produser. Dan itu ruang produser itu kacanya itu bisa connecting ke kandang ayam itu. Iya. Oke. Nah, jadi malam itu gue lagi main gitar. Terus tiba-tiba pintunya tuh kebuka dan connecting dari ruang produser itu ke kandang ayam itu cuma kaca nako yang bisa naik turun gitu tuh. Gak lama kemudian gue lagi main-main gini tuh, terus tiba-tiba ada bunyi gitu dari ruang produser. Jadi gue lagi di ruang depan TV gitu, terus tiba-tiba ada terus gue tanya kan ke sepupu gue, Tel, lu denger nggak? Barusan ada suara apaan tuh? Nggak denger sih gue. Secara kita main gitarnya kenceng banget kan. Gue berani diri lah ke ruangan produser itu karena pintunya lagi dibuka juga. Gue coba geser. Ternyata ayamnya itu tuh lagi digangguin, coy. Ayamnya itu benar-benar lagi di tangannya kuntilanak itu tuh. Ini kuntilanak ya. Tangan kuntilanak itu masuk ke dalam kandang ayam terus gini-giniin ayamnya. Gitu. Itu ayamnya nggak kenapa-napa, tapi suara kayak kepakan ayamnya itu dari tangannya itu. Dan itu gue anjrit, itu sumpah. Yang namanya baru pertama kali lihat di depan kali ya, lihat secara muka tuh langsung gue, wah, ini kalau gue teriak atau gue ngasih tauin saudara gue ini, itu tuh langsung hibrid gitu loh. Gue tahan kan, gue tahan. Gue kasih tahu nggak ya? Gue kasih tahu nggak ya? Terus gue tutup tuh kaca nakonya, tutup kaca nako, terus gue tutup pintu produser, terus gue bilang sama sepupu gue, Tel, barusan gue lihat kuntilanak coy. Udah, nggak lama kemudian dia tutup laptop, terus masukin tas, gitar taruh situ, langsung ke pos satpam. Udah dari situ, kabur tuh hujan-hujan pulang ke rumah. Itu ayamnya berarti bulu-bulunya nggak lepas gitu ya? Sama sekali itu ayam nggak gerak, dan itu bener-bener tangan kuntilanak itu tuh antara di depan sama belakang ayam, jadi pas gitu tangannya gini gitu. Jadi suaranya itu dari tangannya dia. Iya, dari tangannya itu. Gue ngerasa tuh, kok ini suara kepakan ayam atau apa tangan ayam ya? Gitu. Sayap ayam. Iya sayap. Itu kenapa kenceng banget? Jadi pas gue buka gini, anjrit, itu beneran tangan kuntilanak. Tangannya kelihatan. Jadi bukan tangan ya, gue emang berbentuk tangan tapi bajunya kainnya kan itu panjang tuh, ya. Gitu. Oh, berarti karena mungkin ini ya, si ayam itu yang setelah lo cari tahu itu bukan ayam biasa. Ya, jadi setelah 2 hari setelah kejadian itu, besoknya itu tiba-tiba OB yang jaga tempat perusahaan sebelah nemuin ayam itu udah mati. Ayam yang sama. Ayam yang diganggu. Yang ditempatin itu. Betul. Dan itu ada 3 ayam. 3 ayam itu
kalau nggak salah ya itu seminggu dan itu berurutan. Jadi yang sebelahnya mati, besokannya tuh yang di kandang burung mati juga. Ini menarik sih, berarti gue baru dengar sebenarnya. Cuman gue tahu ada beberapa hewan yang dipelihara untuk nangkal, tapi biasanya kan ikan. Tahu Biasanya nggak? ikan. Iya, ikan Dulu kita dipelihara juga sama- pernah dapat cerita kayak gitu Mas, tapi ikan. Oke. Jadi Iya, ketika iya. ada gangguan gaib yang mati itu ikannya dan warnanya yang hitam. Mm-mm. Selalu. Oke. Kalau ini ayam ya, Ayam, telusur ini punya ayam. telusur Mm-mm. ayam ya gitu. Untung digituin gak kaget tuh. Ayam gitu kan lu mau Gitu, gitu enggak iya. tahu gua. Tapi Iya, Mas, iya. ketika lo ngelihat di kandang ayam itu ada sosok kuntilanak lagi ngacak-ngacak itu, pas lu ngelihat dia nggak ngeh ada keberadaan lo di situ. Jadi posisinya kuntilanak itu tuh kan kandang ayam kan rada turunan sedikit ya, dan gue buka dia emang lagi ngadep ke ayamnya gitu. Jadi bener-bener dia nggak nunjukin muka. Nggak sadar ada lo di situ ngelihat gitu ya. Dan gue itu cuma sekilas doang sih gue ngeliat Ngintip. begini, terus tiba-tiba wah anjir itu gue tutup kaca naku dikit karena emang kaca naku dari pintu gagang pintu nggak jauh banget. Gue tutup, ya udah gue tarik tuh pintunya, terus abis itu gue bilang ke sepupu gue, barusan gue liat kuntilanak. Teman-teman tahu kaca nako nggak sih? Iya kaca. Kasih tahu dah, kaca nako tuh yang kayak gimana? Gimana ya? Kaca Susah nako juga tuh jelasin yang ya. ini loh yang Kayak kaca jadul ya. Iya, Kaca angin kayak yang rum- jadul yang rumah bisa tuh di gini. naik nah turunin. yang naik Ini turunin. kan, Sekarang kaca udah nako. jarang ditemukan Udah nggak sebenarnya. ada di gitu. rumah orang kaya mah. Itu juga rumah orang kaya, Bro. Orang kaya zaman dulu, dulu, iya. orang kaya untuk sirkulasi udara. Benar. Tahu Jadi- kaca riben nggak? Kaca riben. Kacamata gue tuh nyari. Ntar googlingin deh. Jadi kaca nako tuh yang biasanya toggle-nya satu, lo pencet ke Iya, bawah itu dia nutup. Tutup. Lo ke Rame-rame atas. tuh ya buka tutup. Iya, biasa 5 saf. Tapi Mau jamaah lu 5 saf. bukan 5 saf kan 5 kalau baris. 5 baris Nah, iya. Oke. Gitu. Itu cerita tentang pengalaman Mas Calvin pertama tuh Iya. melihat Betul. ayam yang digerusuk-gerusuk. Nah, mungkin bisa jadi kayak ini ya. Yuyu yang buat mancing tuyul. Nah, kalau ini emang dia ditanam di situ buat menangkal. menangkal atau biar ke situ tuh. Bisa jadi sih. Ya Dan kan? itu soalnya ayam itu satu ayam dua itu ayam sama warna, satunya itu tuh kayak ayam bekisar atau ayam jago sih dia orang bilang. Oh, oke, pokoknya yang jagonya panjang-panjang Iya, gitu. iya, iya. Kayak Jadi ayam lomba lah ya. iya. Jadi di situ tuh di Audio Pos itu dulu juga ada perusahaan sebelahnya tuh produksi makanan-makanan gitu. Memang Iya. salah satu ya pabrik kalau boleh dibilang ya, Iya, itu pabrik ya, itu pabrik. pabrik lah ya, Terus, pabrik. Ya mungkin itu taruhannya yang punya Punya atau pabrik. gimana kayak bisa gitu jadi, kan. Bisa jadi. Kayak gitu. Jadi memang sebelah-sebelahan, depan belakang bahkan kayak Iya. gitu. Nah, si Audio Pos ini ada di belakang. Tapi itu Mas, pengalaman lu yang tadi itu adalah pengalaman pertama berarti. Pengalaman pertama Kalau di dibilang studio itu. Paling pertama iya selama gua tinggal di situ ya. Terus Selama gua tinggal di situ paling pertama sih itu. terus ketika lu ceritakan pasti ke teman-teman di Audio Iya, Pos iya. itu. Nah, dari mereka feedbacknya gimana? Jadi gua kalau cerita ke orang kantor mungkin ada beberapa yang wah anjir lu lihat setan ya kemarin ya gini. Ada beberapa yang oh itu udah biasa gitu. Oke. Mungkin karena gue juga baru orang di situ dan mereka orang lama ya, jadi mereka mengiyakan oh kalau di situ tuh emang ada gitu loh. Oke. Itu yang pertama. Nih, yang kedua ini lebih mantep lagi nih. Gua aja udah deh. Gua nggak tahu sampai sekarang nih. Karena gak dikasih spoiler sama sekali. Karena Iya, memang nggak iya, ada. iya. Jadi Iya. udah Oh, nggak terima ada ya? kasih ya Mas Calvin. Enggak. Oke, yang kedua next kita ceritain, oke?